Aulia Dika Permatasari, NIM T 2018-1177. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang pengembangan penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai atau dicapai. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi, tetapi untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian autentik. Prinsip-prinsip penilaian autentik menurut Santoso tahun 2004. Prinsip dari penilaian autentik adalah yang pertama, keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu summing up, yaitu penilaian yang harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Yang selanjutnya yaitu tentang pertimbangan merancang penilaian. Sebagai seorang pendidik, guru sering dihadapkan untuk mengambil keputusan penting terkait siswa, seperti menentukan apakah seorang siswa perlu mengulang materi, naik kelas, lulus ataukah tidak. Hal yang perlu diketahui dan dikuasai seorang guru terkait penilaian yaitu yang pertama, guru harus memilih prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Agar dapat membuat keputusan yang informatif terkait prosedur penilaian, guru perlu memiliki kemampuan dan menempatkan, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi secara teknik berkaitan dengan teknik penilaian yang digunakan. Yang kedua yaitu guru perlu memiliki kemampuan mengembangkan prosedur penilaian yang tepat guna membuat keputusan pembelajaran. Untuk itu, perlu dimiliki kemampuan dalam mengembangkan diri secara teknis mengenai prosedur penilaian yang memadai. Yang ketiga yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam melakukan penskoran serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat. Dalam hal menginterpretasikan skor, guru juga dituntut agar memiliki pengetahuan praktis tentang dasar-dasar statistik seperti ukuran kecenderungan memusat, ukuran penyebaran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu guru harus memiliki kemampuan menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan.
Guru perlu memahami dan dapat mendeskripsikan implikasi dan keterbatasan hasil penilaian serta menggunakannya untuk meningkatkan prestasi anak didiknya. Yang kelima yaitu guru harus memiliki kemampuan mengembangkan teknik penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian untuk menetapkan nilai yang didasarkan pada kemampuan siswa, penugasan atau pekerjaan rumah, dan berbagai prosedur penilaian yang lain. Yang keenam yaitu guru harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penilaian. Guru secara rutin harus menginterpretasikan dan melaporkan hasil-hasil penilaian kepada siswa, orang tua siswa, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, guru harus dapat menggunakan istilah-istilah penilaian secara benar, memahami format skor yang berbeda, menjelaskan makna dan implikasi dari hasil penilaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemampuan siswa, penugasan atau pekerjaan rumah, dan berbagai prosedur penilaian yang lain. Yang keenam yaitu guru harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penilaian. Guru secara rutin harus menginterpretasikan dan melaporkan hasil-hasil penilaian kepada siswa, orang tua siswa, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, guru harus dapat menggunakan istilah-istilah penilaian secara benar, memahami format skor yang berbeda, menjelaskan makna dan implikasi dari hasil penilaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik penilaian merupakan cara atau model yang digunakan untuk memperoleh data dari siswa yang dilakukan oleh pendidik atau guru. Cara penilaian tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis. Ada teknik penilaian tes dan teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian tes merupakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan siswa secara individu maupun kelompok yang nantinya akan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pendidikan. Teknik penilaian tes juga ada macamnya. Ada dua di sini. Yang pertama adalah tes uraian atau biasa kita sebut dengan esai, di mana pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, memberi alasan sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Yang kedua adalah tes objektif yang dilakukan secara objektif. Soal-soal bentuk ini berupa jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, atau kita biasa sering melihat yaitu pilihan ganda. Teknik penilaian kedua yaitu teknik penilaian non-tes atau kebalikan dari penilaian tes. Ada 7 macam. Yang pertama adalah penilaian untuk kerja, di mana biasanya digunakan ketika siswa diminta oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusi atau aktivitas yang lain yang bisa diamati seperti observasi. Yang kedua adalah penilaian sikap, dilakukan dengan observasi perilaku atau pertanyaan langsung dan laporan pribadi. Penilaian proyek dilakukan ketika guru ingin mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, menyelidiki, menginformasikan siswa pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya adalah penilaian produk, di mana penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Selanjutnya adalah penilaian portofolio, menggambarkan taraf pencapaian kegiatan belajar, kekuatan dan pekerjaan terbaik dari siswa. Biasanya dilakukan agak lama karena melihat proses. Yang keenam adalah penilaian diri, di mana diharapkan dapat membantu siswa agar lebih bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Terakhir adalah pemberian tugas, di mana diberikan kepada siswa yang memang belum tuntas, maka siswa itu bisa diberikan remedi atau perbaikan. Yang bagi siswa yang tuntas
atau bahkan melebihi, diberikan pengayaan untuk penguatan materi yang telah ia pahami sebelumnya. Aspek-aspek yang akan dinilai yang pertama adalah ranah kognitif, di mana mencakup kegiatan mental atau otak, di mana cakupannya di dalamnya juga ada 6. Yang pertama pengetahuan, yaitu mengenali, mengingat, memaparkan, menjelaskan seperti rumus-rumus, istilah. Yang kedua adalah pemahaman, yaitu memahami materi dari guru dan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah penerapan atau aplikasi, yaitu penggunaan ide-ide umum atau tata cara, metode-metode. Yang keempat adalah analisis, kemampuan menguraikan situasi ke dalam unsur-unsur. Yang kelima sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur ke dalam bentuk menyeluruh. Yang terakhir adalah evaluasi, keadaan siswa untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah ranah afektif atau sikap. Ada 5. Yang pertama adalah penerimaan, yaitu kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar. Yang kedua adalah jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar, terhadap rangsangan yang datang dari luar. Yang ketiga adalah penilaian, memberikan nilai terhadap suatu kegiatan. Yang keempat adalah organisasi, di mana pengembangan dari perangkat nilai itu sendiri. Yang terakhir adalah karakteristik nilai, yaitu menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat dijadikan pedoman. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik, di mana ada kaitannya dengan keterampilan dan skill. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik, di mana hasil belajar psikomotorik tampak pada keterampilan dan kemampuan bertindak seorang individu atau siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Ni'amuddin, T 2018-1195. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penilaian autentik dan bagaimana teknik dan instrumen penilaian autentik itu. Yang pertama yaitu apa penilaian autentik itu? Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output sebuah pembelajaran yang meliputi ranah sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Penilaian autentik berarti kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang harusnya dinilai, baik prosesnya maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti atau kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian autentik. Yang pertama yaitu teknik penilaian kompetensi sikap atau afektif. Pada penilaian ini pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap bisa melalui observasi, penilaian terhadap diri sendiri, dan penilaian sejawat atau sesama teman atau bisa disebut peer evaluation. Dalam penilaian sikap ini, pendidik bisa menggunakan instrumen daftar cek atau skala penilaian, sehingga apa yang akan dinilai oleh pendidik itu sesuai dengan standar kompetensi yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pada penilaian ini pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis ataupun tes lisan atau penugasan. Pada penilaian ini pendidik bisa menggunakan instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, essay, ataupun jawaban singkat atau pilihan benar